Gua percaya musik itu bisa jadi alat untuk mempersatukan umat. Coba di sini yang gak suka sama musiknya yang lag boleh tepuk tangan? Boleh lebih keras lagi? Rasakan betapa seorang yang lag bisa mempersatukan kita semua loh. Gokil gitu. Tapi malam hari ini gue gak bakal ngebahas dia karena keenakan di mention mulu. Lagian menurut gue dia tuh gak cocok disebut musisi ya. Dia tuh public figure sama public enemy itu dia. Karena jujur aja gue gak tahu karyanya, gue lebih tahu aibnya gue. Cuma ya selain dia musisi Indonesia tuh banyak yang keren-keren. Musisi Indonesia tuh banyak yang jago bikin lagu bahasa Inggris, keren loh. Musisi Inggris aja gak jago bikin lagu Indonesia. Iya. Kalah vokabulari mereka itu. Iya. Gue kalau di Indonesia tuh seneng sama Sheila on 7. Seneng banget gue. Tahun lalu gue sempat ngajak pacar gue nonton konsernya mereka di Bogor. Itu konsernya keren banget, romantis. Beres nonton pacar gue nangis. Sendalnya hilang. Dompetnya juga hilang. Untung kesuciannya nggak hilang. Kalau hilang gue yang nangis. Tapi gue seneng Sheila on 7 gitu dari kecil. Karena aksi panggungnya tuh asik, energik gitu. Lihat Duta kalau lagi nyanyi deh. Ku petik bintang, asik gitu. Untuk kau simpan. Energik gitu, cahayanya tenang. Padahal masih Jackson itu. Iya. Genset belum datang, Genset itu. Tapi kan ya penyanyi semakin energik tuh semakin enak dilihat. Coba bayangin penyanyi zaman sekarang. Kayak si Al, tahu kan? Al Gojila. Tahu ya itu ya. Itu gue pernah nonton dia nyanyi langsung lemes banget gitu. Tembak tidak ya. Tembak tidak ya. Kayak kurang imun tuh. Untungnya dia tuh nyanyi lagu pop gitu. Coba kalau nyanyi lagu dangdut kan males yang lihat penyanyi dangdut lemes. Buka Siti Jos. Buka Siti Jos. Yang nonton juga bingung, sawer enggak ya, sawer enggak ya. Gue nih seneng dangdut gitu, tapi kalau disuruh nonton, waduh kesebut kan. Kalau disuruh nonton dia nyanyi dangdut lemes-lemes gitu, gue kalau nyawer nggak bakal ngasih duit, ngasih vitamin. Sama ngasih tahu, kalau sakit nggak usah kerja, istirahat. Bapak kamu kan masih kaya. Kaya nggak sih? Tapi ya, kalau ngomongin musik gitu, di tengah-tengah kita tuh ada musisi tanah air. Tepuk tangan untuk Bapak Panji Pragiwaksono dong. Ada yang hafal lagunya? Tapi buat yang gak tahu, Panji ini selain stand up comedian dia juga nge-rap. Dan jejaknya diikutin sama stand up comedian lain. Kemal Falepi tahu? Kemal tuh dulu stand up comedian, sekarang nge-rap. Ngerepotin yang nonton dia. Jujur ya dulu gue kalau nonton Kemal stand up tuh gue diem. Begitu nonton dia nge-rap gue ketawa loh. Apaan nih? Sampah. Kak Ridwan terima kasih semuanya. Silakan komentar dari Calon Tong. Ridwan, Ya, ya mulai dari awal ya. Seperti saya katakan, kamu rajin dalam mengulik, rajin menulis. Dan tulisanmu itu sangat rapi, teratur, ada ritme-ritme di dalam materi-materi kamu. Dan menurut saya selain itu, ada hal lagi yang mungkin saya mulai bisa melihat bahwa selain penulisan dan materi kamu yang rapi, ini yang saya termasuk senang. Kamu salah satu komik yang punya prinsip. Itu penting sekali. Ya, itu penting, punya prinsip. Tapi hati-hati, kadang-kadang seperti itu lawannya adalah orang yang tidak seprinsip dengan Anda. Suka atau tidak suka harus kita hadapi itu.
dan itu akan terjadi. Tapi yang penting kamu punya prinsip dan kamu punya alasan kenapa punya prinsip itu lebih penting lagi daripada menanggapi yang nggak penting itu ya. Very good job. Terima kasih Calontong. Very good job dari Calontong. Silakan Pak De Indro. Iya. Ya nggak tahu kenapa ya. Aku ngelihat kamu tuh kamu udah pemain banget menurut aku. Kamu udah apa ya? Kamu sudah bisa mengalahkan dirimu sendiri gitu. Kalau aku istilahnya ya. Ketika kamu di sana bahkan mungkin bukan dirimu tuh. Kamu seolah-olah in trance gitu. Karena kenapa? Karena kamu udah mulai menguasai penonton. Aku pengen setuju sama Calontong, kamu orang yang punya prinsip. Aku kemudian bisa tahu kamu seperti apa gitu ya. Kalau boleh aku saran sedikit. Sekarang semua orang yang punya prinsip mengkritisi, benar-benar mengkritisi tapi tanpa solusi. Secara akademis, kritik itu harus ada solusinya. Aku sih berharap kamu bisa mulai belajar dengan itu. Karena dengan seperti itu, kamu elegan dalam mengkritisi sesuatu. Ya. Nggak bisa dilawan, tetapi kamu juga punya hak jawab kan. Nah, kritik yang bagus itu adalah ketika kamu tidak memberi kesempatan itu. Karena kalau kritik biasa, kamu harus memberi kesempatan hak jawab, atau kamu harus memberikan solusi secara akademis seperti itu. Ya, jadi kelihatannya kamu udah punya potensi itu, mulai belajar satir, mulai belajar nyindir, bukan ngatain. Karena dengan demikian kamu elegan banget dan kamu akademis banget. Kompor gas.